Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat dulur-dulur semuanya. Salam persaudaraan, salam kebajikan, dan semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaan. Tidak jemu kita sampaikan tentang ilmu pernafasan. Kenapa kita memilih ilmu pernafasan? Karena ilmu pernafasan ini banyak manfaatnya untuk diri kita atau untuk tubuh kita. Dimana dengan kita melakukan olah nafas, di situ kita secara tidak langsung sebenarnya menemukan banyak sekali yang terkadang kita cari tetapi tidak ketemu. Sebagai contoh, dengan olah nafas secara otomatis kita membuka, mengaktifkan seluruh titik cakra pada tubuh kita dengan tekanan udara yang mendorong aliran darah ke saraf kita atau ke otot kita. Dan dengan olah pernafasan juga, di situ kita juga membersihkan energi-energi negatif yang menghambat optimalnya titik cakra pada tubuh panjenengan. Dan kenapa ilmu pernafasan? Karena ilmu pernafasan ini adalah ilmu real, nyata. Siapapun bisa melakukan tekniknya, caranya, siapapun bisa. Bahkan orang tidak berguru aja bisa. Dan sebenarnya konsep ilmu pernafasan ini tidak ada pengijazahannya, tidak ada pengisiannya, tidak ada baiatnya. Karena apa? Semua orang mempunyai alat pernafasan. Semua orang bisa bernafas. Semua orang bisa mengolah dan mengatur nafasnya masing-masing. Tinggal kita mencari ilmu-ilmu untuk mengembangkan olah pernafasan kita. Jadi yang sering saya sampaikan 4 titik tempat untuk menahan nafas kita. Yang saya ambil yaitu ada di kepala, di dada, di pusar dan bawah perut. Ini cara termudah, cara paling cepat dan paling nyaman untuk membuka atau mengaktifkan 7 cakra panjenengan. Bahkan tidak 7, semua cakra yang ada dalam tubuh panjenengan semuanya. Karena sebenarnya cakra pada diri manusia itu banyak titiknya. Cuma yang sering dibahas itu adalah 7. 8 ditambah cakra akar atau tulang ekor atau kundalini untuk mengoptimalkan, bisa dibilang tulang sulbi. Itu bisa dengan pernafasan bawah perut. Nah, jadi pernapasan bawah perut ini selain bisa untuk penyembuhan, bisa untuk mengangkat mental panjenengan menjadi lebih kuat, rasa percaya dan keyakinan diri yang luar biasa, hilang was-was dan ketakutan.
maka akan membangun karakter atau jiwa jenengan yang luar biasa. Di situ juga ada cakra sek, di mana itu mengembangkan motivasi atau kreativitas pada otak panjenengan semuanya. Karena cakra sek dengan cakra tenggorokan ini fungsinya hampir sama. Nah, untuk perut dan dada ini mewakili otak kiri atau alam bawah sadar dada ini. Nah, perut ini untuk tujuan panjenengan hidup. Pusar namanya. Orang hidup itu pasti punya tujuannya atau keinginannya. Makanya setiap melakukan keilmuan banyak yang memakai pernapasan perut. Nah, pernapasan dada, perut, bawah perut ini adalah untuk membangkitkan atau membooster energi pada tubuh panjenengan semuanya, sehingga di saat sampean mengaktifkan namanya kundalini itu kekuatannya atau energinya sangat optimal, atau bisa dibilang membangunkan atau mengaktifkan tulang sulbi. Untuk apa? Membangun kecerdasan diri atau membangkitkan intuisi diri, atau bisa dibilang ilmunya ilmu terawangan itu kan ilmu intuisi. Nah, makanya pernafasan itu sering saya sampaikan. Belum lagi kita kembangkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi ditambah dengan sugesti, nanti jadinya afirmasi, kebatinan, kekebalan, panglimunan, itu semua sebenarnya dasarnya itu dari pernafasan. Nah, mantra itu sugestinya kalau ditambahkan antara pernafasan ditambahi mantra, itu akan jadinya sebuah keilmuan. Nah, itulah kenapa kita harus sering melakukan yang namanya pernafasan. Nah, di saat sampean secara rutin melakukan pernafasan dada, perut, dan bawah perut, sebenarnya itu tadi sampean membangun energi pada diri sampean. Karena nanti dari tulang ekor itu akan naik ke otak kita. Nah, energi yang tersuplai ke otak ini, di saat energi otak juga bagus, maka seluruh peredaran saraf jenengan juga akan bagus. Makanya sebenarnya sakit itu asalnya dari otak kita atau dari pikiran kita. Maka sembuhnya juga harus lewat pikiran kita. Bisa juga jadikan pelajar kalau dada, perut, bawah perut ini pelajarannya pelajaran olah rasa. Di situ sampai membangun rasa yang ada dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Banyak manfaatnya. Pernapasan bawah perut apalagi itu sangat banyak, terutama untuk penyembuhan diri panjenengan, membangun karakter mental itu tadi, sehingga sampai tidak terombang-ambing dan memiliki kesadaran yang luar biasa pada diri panjenengan semuanya. Sehingga di saat sampean pernapasan bawah perutnya bagus, maka otak itu akan berfungsi dengan bagus. Tidak hanya mengikuti rasa, tidak hanya mengikuti apa yang dia lihat saja, tetapi di situ akan banyak pertimbangan sehingga bisa menemukan titik yang benar-benar kemurnian dari dalam diri kita, ataupun bisa menghidupkan nur yang ada dalam diri kita. Nah, itulah kenapa kita mempelajari pernafasan, karena sangat banyak sekali. Bahkan itu akan menjadi dasar di saat sampean ingin melakukan
atau ingin menguasai keilmuan apapun itu dasarnya ada di pernafasan. Bahkan hidup kita selain dari makanan juga dari pernafasan. Nah, pemakanan yang diolah ini akan didorong oleh angin ke bawah perut kita. Yang kotor dibuang, saripatinya dinaikkan lewat tulang punggung kita ke otak kita dan disebarkan lagi ke seluruh tubuh kita. Lah, itulah yang menyebar ke titik-titik cakra pada diri kita. Jadi sebenarnya nggak sulit membuka cakra, itu semua sudah terbuka, kurang optimal. Nah, untuk mengoptimalkannya sampai hanya perlu pernapasan 3 titik di bawah, terutama pernapasan bawah perut. Itu sangat banyak banget manfaat dan keistimewaannya. Makanya buat teman-teman jangan ragu-ragu kalau ingin mendalami yang namanya pernapasan. Gak ada gunanya Kang pernapasan. Kalau gak ada gunanya pernapasan, kenapa kamu hidup bernafas kan? Semua yang ada dalam diri kita itu pasti ada gunanya. Tinggal kita ini kan, tugas kita itu hanya mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Kita kembangkan sehingga bisa memberi kemanfaatan untuk diri, keluarga, dan orang-orang di sekelilingnya. Terkadang kita itu terlalu sibuk mengurusi apa yang di luar diri kita, masalah-masalah di luar diri kita, terlalu sibuk mengurusi masalah orang lain, tetapi lupa memahami, lupa menyelami yang ada pada diri kita. Energi dalam diri manusia itu tergantung cara mengolahnya. Tidak ada yang spesial, manusia itu semua sama, tergantung yang mengolahnya itu tadi. Dan orang-orang yang pandai mengolah energi pada dirinya dan meyakini juga percaya dengan dirinya sendiri, ya dia akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan yang lainnya. Itulah kenapa kita pakai pernapasan. Jadi sebenarnya untuk mengaktifkan cakra, mata batin, kebatinan, kundalini, itu bisa dengan pernafasan, bahkan tanpa ada yang bimbing sampai juga bisa. Bisa. Pernafasan tuh kuncinya cuma yang penting tidak dipaksa menahan. Tahanlah sekemampuanmu, jangan dipaksa untuk mampu. Karena apa? Semua pasti perlu berlatih dan latihan. Jadi buat teman-teman yang belajar teknik pernafasan, karena pernafasan tuh sebenarnya kalau kita belajarnya mendalami, itu pertama ada senamnya, gerak dibarengi dengan nafas. Ada gerak dan nafas. Itu ada. Habis itu baru penjelasan pemahaman titik-titik pernafasan, titik-titik energi pada diri kita, baru lari ke keilmuan. Dan memang sering diasah setiap. Itulah kenapa kita sering menyampaikan yang namanya pernafasan, karena keistimewaannya sangat-sangat luar biasa pada diri kita masing-masing. Jadi buat teman-teman, semoga ini menjadi edukasi juga, memotivasi teman-teman semuanya
Dan doa terbaik saya, sehat selalu, lancar rezekinya, diberi kemakmuran, kesejahteraan, kemuliaan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang menimpa ataupun belum menimpa diri panjenengan semuanya, dan terwujud apa yang menjadi harapan, hajat, tujuan untuk diri sampean, untuk keluarga, ataupun untuk anak-anak sampean semuanya. Matur suwun dari saya, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sakum.